Tentara Rusia salat berjamaah di hutan sebelum gempur Ukraina, takbir pun berkumandang. Asyhadu an la ilaha illallah. Vladimir Putin mengerahkan pasukan khusus dari Republik Chechnya, negara bagian Rusia, untuk menyergap sejumlah para pejabat petinggi Ukraina. Para pasukan pemburu itu berkumpul di hutan Ukraina dan menggelar sholat berjamaah sebelum memasuki kota. Dari video yang didapatkan dari Daily Mail, selain sholat berjamaah, pasukan khusus tersebut juga meneriakkan takbir untuk membakar semangat perjuangan mereka. Pasukan khusus tersebut diberi misi untuk membunuh atau menangkap satu set pejabat khusus Ukraina. Setiap tentara dilaporkan diberi tumpuk kartu khusus dengan foto dan deskripsi pejabat Ukraina yang menjadi target. Daftar tersebut adalah pejabat dan petugas keamanan yang dicurigai melakukan kejahatan oleh Komite Investigasi Rusia. Rusia menjuluki para pejabat tersebut sebagai Nazi Ukraina. Para pasukan khusus tersebut berasal dari Batalion Selatan dari Layanan Pengawal Federal yang berbasis di Chechnya. Setelah Kiev dikepung, intelijen Amerika Serikat yakin bahwa rencananya adalah pasukan khusus Rusia akan bergerak masuk dan merebut bandara kemungkinan Sikorsky atau Boryspil. Bandara itu diprediksi akan digunakan untuk menerbangkan pasukan yang jauh lebih besar hingga 10.000 pasukan terjun payung yang akan menyerang kota itu. Tugas pasukan terjun payung adalah memasuki kota, menemukan Zelensky, menterinya, dan anggota parlemen sebelum memaksa mereka untuk menandatangani kesepakatan damai yang menyerahkan kendali negara itu kembali ke Rusia. Bisa juga negara Ukraina akan dipaksa menjadi sekutu Moskow. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan kemarahannya pada penguasa barat setelah negaranya dibiarkan sendirian menghadapi pasukan Rusia yang mulai memasuki ibu kota negara Kiev. Dia menyebut rekan senegaranya yang gugur sebagai pahlawan setelah 137 orang tewas pada hari pertama pertempuran dan bersikeras dia akan bertahan sampai akhir yang pahit. Mereka membunuh orang dan mengubah kota-kota damai menjadi sasaran militer. Itu busuk dan tidak akan pernah dimaafkan. Kami dibiarkan sendirian untuk mempertahankan negara kami. Siapa yang siap bertarung bersama kami? Saya tidak melihat siapapun. Siapa yang siap memberi Ukraina jaminan keanggotaan NATO? Semua orang takut, kata Volodymyr Zelensky. Zelensky mengatakan mereka yakin pasukan khusus Rusia sudah berada di ibu kota. Kami juga mendapat informasi bahwa kelompok sabotase musuh telah memasuki Kiev. Katanya, itulah mengapa saya mendesak warga Kiev, hati-hati ikuti aturan jam malam. Saya tetap berada di lingkungan pemerintah bersama dengan semua orang yang diperlukan untuk pekerjaan pemerintah pusat, kata Zelensky. Ibu kota Ukraina diperkirakan akan dikepung oleh pasukan Rusia akhir pekan ini, dan perlawanan negara itu secara efektif melumpuhkan para pejabat keamanan Amerika Serikat takut. Kepala intelijen barat khawatir Rusia dapat menyerang Ukraina di berbagai tempat untuk memisahkan Kiev dari unit-unit tempur terbaik negara itu dan merebut ibu kota. Pasukan paling terlatih dan paling lengkap di Ukraina berada di timur negara itu. Anggota NATO khawatir pasukan Rusia akan menyerang Kiev dari utara sambil menyerang target dari timur dalam invasi berganda. Dan ukuran kekuatan di Belarusia yang mencakup 30.000 pasukan tempur, unit pasukan khusus elit Spetsnaz, jet tempur Su-35 dan sistem pertahanan rudal S-400 membuat pejabat barat khawatir ibu kota Ukraina akan diserang dalam beberapa hari setelah invasi dimulai, melansir Daily Express pada Selasa. Pasukan di Belarusia telah diamati bergerak lebih dekat ke perbatasan dengan Ukraina, memicu kekhawatiran bahwa mereka sedang mempersiapkan operasi militer besar-besaran. Berbicara mengenai unit pasukan khusus elit Spetsnaz, itu dibentuk pada awal 1950-an. Untuk menjadi pasukan khusus Rusia, Spetsnaz perlu latihan keras dan memiliki mental baja. Salah satunya mereka bisa melempar kapak sembari melompat terbalik, di mana kepala berada di bawah. Tak heran, dengan latihan keras inilah pasukan Spetsnaz menjadi pejuang-pejuang yang tangguh dan memiliki kemampuan diakui dunia. Tugas pasukan Spetsnaz, khususnya di medan perang, yakni masuk ke wilayah musuh, kemudian melakukan penyerangan. Tak jarang untuk melakukan pembunuhan terhadap tokoh penting musuh mereka. Berbeda dengan pasukan elit lainnya, Spetsnaz berada di bawah Departemen Pertahanan dan KGB, Badan Intelijen Rusia. Begitu pula dengan tugasnya, Spetsnaz lebih banyak melakukan operasi rahasia. Misalnya, memainkan peran penting dalam pembunuhan Hafizullah Amin sewaktu istana kepresidenan diserang serta pendudukan bandara Kabul, Afghanistan Desember 1979. Hafizullah Amin adalah presiden kedua Afghanistan selama periode Komunis Republik Demokratis Afghanistan. Proses terbentuknya pasukan khusus Rusia ini memang berbeda dengan pasukan khusus lainnya. Pasukan ini berakar dari kemiliteran dan keamanan nasional. Pada bagian kemiliteran itu pun, anggota Spetsnaz terbagi dari satuan intelijen dan tempur.
Jadi tidak heran jika kiprah Spetsnaz banyak yang berkaitan dengan keamanan dalam negeri. Misalnya pada 1927 mereka menumpas gerakan Muslim di Asia Tengah. Tapi dengan menurunnya pemberontakan dalam negeri sejak 1930-an, Spetsnaz mulai berkonsentrasi terhadap musuh-musuh Soviet di luar negeri. Selain kehebatannya, nama Spetsnaz melambung lantaran jumlah anggotanya yang besar dan minimnya informasi tetangganya. Bahkan, ada yang menyebut Spetsnaz mempunyai satuan VIP yang tugasnya membunuh tokoh-tokoh politik dan militer musuh. Tapi beberapa pengamat barat justru meragukan keefektifan kerja pasukan khusus ini. Jika mereka bekerja secara efektif, Soviet tak memerlukan pasukan khusus besar itu. Lepas dari itu, dari beberapa sumber disebutkan bahwa pasukan khusus ini banyak melatih pasukan-pasukan khusus di berbagai belahan dunia, seperti Garda Republik di Suriah yang saat ini sedang digempur oleh rudal-rudal Amerika. Vladimir Putin mengerahkan pasukan khusus dari Republik Chechnya, negara bagian Rusia, untuk menyergap sejumlah para pejabat petinggi Ukraina. Para pasukan pemburu itu berkumpul di hutan Ukraina dan menggelar sholat berjamaah sebelum memasuki kota. Dari video yang didapatkan dari Daily Mail, selain sholat berjamaah, pasukan khusus tersebut juga meneriakkan takbir untuk membakar semangat perjuangan mereka. Pasukan khusus tersebut diberi misi untuk membunuh atau menangkap satu set pejabat khusus Ukraina. Setiap tentara dilaporkan diberi tumpuk kartu khusus dengan foto dan deskripsi pejabat Ukraina yang menjadi target. Daftar tersebut adalah pejabat dan petugas keamanan yang dicurigai melakukan kejahatan oleh Komite Investigasi Rusia. Rusia menjuluki para pejabat tersebut sebagai Nazi Ukraina. Para pasukan khusus tersebut berasal dari Batalion Selatan dari Layanan Pengawal Federal yang berbasis di Chechnya. Setelah Kiev dikepung, intelijen Amerika Serikat yakin bahwa rencananya adalah pasukan khusus Rusia akan bergerak masuk dan merebut bandara kemungkinan Sikorsky atau Boryspil. Bandara itu diprediksi akan digunakan untuk menerbangkan pasukan yang jauh lebih besar hingga 10.000 pasukan terjun payung yang akan menyerang kota itu.